Skill test service 2 ini sangatlah berbeda dengan skill test manufaktur. Ada juga yang sama. Jadi di sini ada beberapa hal yang sama. Kemungkinan besar di pin ini akan sama, tapi untuk skill test terkait mendorong gerobak dan juga menata piring itu akan ada karena banyak sekali informasi di media sosial, baik itu TikTok maupun yang lain, bahwa di negara lain seperti Kamboja dan juga Vietnam itu untuk servis 2 itu menata piring, ataupun di India juga ada, bisa dilihat videonya ini, itu menata piring dan harus rapi dan harus wajib tidak jatuh ya teman-teman, tidak jatuh. Dan juga untuk mendorong gerobak sendiri itu untuk sektor servis 2 terkait perhotelan. Jadi teman-teman nantinya akan ada seperti ini. Kemungkinan besar jika teman-teman mengikuti LPK dan LPK-nya belum menyediakan, itu bisa dilihat videonya supaya nanti teman-teman jika memang tidak disediakan, nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah sambil mendorong gerobak ya tentunya. Tapi saya rasa kalau LPK akan segera mengusahakan mendapatkan gerobak tersebut, dan juga kalau piring itu dan juga lesernya itu ataupun nampannya itu bisa didapat di pasar-pasar ataupun di daerah penjualan di toko gerabah itu bisa. Tapi kalau gerobak ini wajib membuat terlebih dahulu dan tidak singkat untuk pembuatannya ya. Jadi buat teman-teman, contohnya skill test service 2 seperti ini. Dan untuk service, maksud saya untuk si building sendiri ada beberapa perbedaan. Kemungkinan besar ada yang sama terkait pin nantinya. Di pin itu akan sama. Dan juga untuk fisik itu jelas sama. Yang berbeda hanya di keterampilan saja. Untuk jagi soge dan pertanyaan kurang lebih nanti akan banyak yang berkaitan dengan perhotelan dan juga restoran. Jadi mangkok, supit, sendok seperti itu harus hafal. Tapi ada juga teman-teman di sini di servis 1 kemarin ada yang di luar dari bidang pekerjaan tersebut. Contohnya di luar dari bidang perhotelan ataupun benda-benda yang berada di hotel, itu di luar juga harus dipelajari. Karena di textbook itu tidak hanya sektor perhotelan saja. Jadi untuk materi pelajaran baik itu soal ujian ataupun skill test itu berkaitan dengan textbook. Jadi teman-teman jangan hanya terkait bidang pekerjaannya saja, wajib dipelajari semuanya supaya nanti ketika mendapat pertanyaan di luar dari bidang pekerjaan, teman-teman bisa menjawabnya dengan tenang ataupun betul ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat videonya tadi. Ada beberapa video yang sudah saya cantumkan di video ini supaya teman-teman bisa mempelajari dan bisa melihat secara cermat. Nantinya jangan sampai teman-teman itu grogi dan mentalnya down saat ikut ujian. Apalagi teman-teman yang mendapatkan nilai 90, jangan sampai kalian nanti gagal di skill test. Jangan ya. Ini harus fokus dan harus teman-teman cermati untuk saat skill test. Supaya nanti teman-teman betul-betul saat ujian skill test itu tidak ada rasa grogi ataupun down. Dan doa itu wajib buat kalian semuanya, doa. Dan satu lagi pesan dari saya, buat kalian yang tidak mempunyai sertifikat, jangan bertele-tele mencari sertifikat dengan uang yang minim. Kalau uangmu sudah berlebih, monggo silahkan. Tapi kalau uangmu cumpen ataupun tidak punya uang, jangan pinjam sana pinjam sini untuk mendapatkan sertifikat yang poinnya hanya 1-3. Itu poinnya ya, kemungkinan besar 1-3. Kalaupun disamakan dengan phishing, poinnya satu sertifikat 20 itu bagus. Ada yang sampai 40 satu sertifikat, jadi itu bagus. Tapi kalau hanya 1-3 saja, sayang sekali dengan uang 2 juta Anda. Saya rasa 1 juta sampai 3 juta untuk mencari sertifikatnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengeluarkan kocek lagi ataupun uang lagi, karena di sini potensinya yang baik itu teman-teman yang mempunyai skill ya, tinggal skill aja teman-teman harus mempelajarinya dengan baik. Tinggal sedikit kok, insya Allah kalian semuanya di 4790 nanti insya Allah lulus. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.